kembali dalam sarapan pagi PPT Situbondo. Sarapan pagi ini saya beri judul Salib Membebaskan dari Dosa dan Hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita disibukkan oleh aktivitas kita, yaitu memperingati perayaan meninggalnya Tuhan Yesus, disalibnya Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Pada kesempatan pagi ini saya mau bertanya, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Padahal pada masa itu di kerajaan Israel adalah hukuman mati harus dirajam dengan batu. Yang pertama alasannya adalah karena Israel ada di bawah penjajahan Romawi, dan Romawi menganut hukum harus disalibkan untuk hukuman mati. Itu yang pertama. Dan yang terpenting yang kedua adalah bahwa ada hal yang penting, yang ilahi, yang signifikan, yang Tuhan mau berikan kepada manusia. Apa itu? Mari kita selanjutnya belajar tentang kebenaran firman Tuhan, sebab kebenaran itu akan memerdekakan kita. Mari kita sedikit mengulik tentang prinsip tentang salib. Kita lihat Ulangan pasal 21, 22, 23. Firman Tuhan, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Saya garis bawahi, kau gantung dia pada sebuah tiang. Ini terjemahannya juga sama dengan disalibkan. Kemudian ayat 23, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Saya garis bawahi dalam ayat ini, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Ini suatu prinsip tentang salib, yaitu seorang yang digantung itu terkutuk oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan tentang prinsip yang kedua, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian melihat cerita dalam Perjanjian Lama. Pertama tentang kisah Raja Daud. Pada zaman pemerintahan Raja Daud, Israel mengalami kelaparan selama 3 tahun. Kemudian Raja Daud bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawabnya, Israel mengalami kelaparan karena mendapat kutuk dari Tuhan, karena Raja Saul yang pertama, Raja Israel yang pertama yaitu Saul, melakukan sesuatu yang salah, yaitu melakukan pertumpahan darah. Saul dan keluarganya melakukan pembunuhan terhadap bangsa Gibeon. Bangsa Gibeon adalah bangsa bukan Israel, tetapi ketika Israel dalam pimpinan Yosua melakukan perjanjian dengan bangsa Gibeon ini bahwa bangsa Israel tidak akan mengganggu atau bahkan tidak akan membunuh bangsa Gibeon ini. Dan Saul yang Raja Israel itu telah melakukan kesalahan, yaitu melanggar perjanjian ini. Dan Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub tidak suka dengan pelanggaran akan perjanjian ini. Maka dari itu Israel mendapat kutukan dari Allah, yaitu mengalami kelaparan selama 3 tahun. Dan untuk ini Tuhan memerintahkan Daud supaya ada orang yang disalibkan. Dan Daud menanyakan kepada bangsa Gibeon, dan bangsa Gibeon meminta supaya ada 7 keturunan Saul yang laki-laki untuk dibawa dan disalibkan. Dan Daud memerintahkan hal itu, dan setelah dilakukan penyaliban 3 anak keturunan Saul, maka kutuk atas bangsa Israel berhenti. Maka dapat saya simpulkan di sini bahwa dalam prinsip salib adalah bahwa kutuk dapat dihentikan dengan penyaliban, yaitu pertumpahan darah bagi orang yang sudah melakukan pertumpahan darah atau orang yang sudah menyebabkan terjadinya. Saudara yang kasih Tuhan, waktu bangsa Israel menuju kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dipimpin Yosua, mereka berkemah di tanah Moab, di daerah Moab. Di situ bangsa Israel berkemah sangat banyak sekali, dan bangsa Moab mengatakan bahwa bangsa Israel menutupi bumi karena dengan pandangan mata
Orang-orang Moab melihat bahwa sampai sejauh mata memandang semua terdapat kemah-kemah bangsa Israel, sangat banyak sekali. Dan mereka mendengar cerita bahwa bangsa Israel bagaimana memperlakukan musuh-musuhnya. Jadi bangsa Moab ini akan takut akan bangsa Israel. Tetapi Raja Moab yaitu Balak, mereka mencoba-coba akan menaklukkan bangsa Israel karena mereka memiliki andalan seorang ahli tenung, ahli sihir yang bernama Biliam. Singkat kata, Raja Moab Balak ini memanggil Biliam yang tinggal di tepi sungai Efrat untuk datang ke Moab. Kemudian Raja Balak ini mengajak Biliam mendatangi kemah-kemah orang Israel dari 3 posisi. Dan Balak meminta Biliam untuk mengutuk bangsa Israel ini. Tetapi apa yang terjadi? Kutukan Biliam tidak berdampak apa-apa. Israel tidak bisa dikutuk, saudara-saudara sekalian, karena Israel adalah kesayangan Tuhan. Israel adalah bangsa yang diberkati. Barang siapa diberkati Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat mengutuknya. Dan kabar baiknya adalah saudara dan saudara saya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Yang berarti juga bahwa saudara dan saya tidak dapat dikutuk oleh siapapun juga, tidak dapat diguna-guna, tidak dapat diseret atau apapun juga, karena diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin menanyakan juga, kenapa bangsa Israel tidak dapat dikutuk oleh Tuhan? Apakah bangsa Israel orang yang kudus, orangnya setia, orangnya taat? Tidak. Bangsa Israel adalah orang yang tegar tengkuk, yang suka protes, yang suka unjuk rasa, yang bersungut-sungut. Sering sekali bangsa Israel ini berunjuk rasa kepada Musa, protes kepada Musa. Tetapi kenapa bangsa Israel ini diberkati Tuhan dan tidak bisa dikutuk oleh Biliam? Rahasianya adalah karena bangsa Israel ini mempersembahkan, menghancurkan korban bakaran, korban penghapus dosa, korban keselamatan, korban sajian dan sebagainya. Sehingga dengan korban-korban itu ada pertumpahan darah domba yang tidak bercacat celah, yang mengutuk dosa-dosa bangsa Israel, yang mengcover dosa-dosa bangsa Israel, sehingga Allah Abraham, Ishak dan Yakub tidak bisa melihat dosa-dosa bangsa Israel itu, sehingga bangsa Israel diberkati dan diberkati, sehingga kutuk pun tidak dapat menyentuh bangsa Israel. Demikian saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus yang disalibkan di Bukit Golgota itu, Dia sudah membayar lunas semua dosa-dosa kesalahan kita. Dia yang tidak berdosa, bahkan tidak mengenal dosa, sudah dibuat menjadi berdosa karena kita. Dia sudah menanggung segala kutuk yang harus kita tanggung, menanggung segala penderitaan yang harus kita derita, yang harus disalibkan, yang seharusnya saudara dan saya yang disalibkan, tapi Yesus Kristus disalibkan untuk menanggung semua dosa-dosa kita, dosa-dosa dari DNA Bapak Adam dan Hawa, juga membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Dan korban darah Yesus yang tidak bercacat celah ini adalah korban yang berkualitas, adalah korban yang tidak bercacat celah, korban yang sangat bernilai, yang sangat mulia, yang sangat berlebih menghapus dosa-dosa dan kutuk yang harus kita tanggung. Sehingga saudara-saudara sekalian, kita menjadi pribadi-pribadi seperti bangsa Israel. Kita menjadi umat yang tidak berdosa, kita menjadi umat yang kudus, kita menjadi umat yang Allah Abraham, Ishak dan Yakub tidak melihat dosa-dosa pada diri saudara dan diri saya. Karena dosa-dosa saya dan saudara sudah di-cover oleh darah Yesus kayu salib ini. Bukan hanya di-cover, tetapi dihapuskan sekali untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara dan saya pada hari ini yang sudah percaya pada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat adalah pribadi-pribadi yang kudus, pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah yang Maha Tinggi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tidak melihat lagi dosa-dosa yang ada pada kita, sehingga berkat-berkat Tuhan ada menyertai kita.
hak kita untuk menerima berkat-berkat itu, karena kita adalah umat-umat yang kudus yang berkenan kepada Allah yang mati. Mari kita lihat dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Galatia pasal 3 ayat 13, firman Tuhan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terpukullah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi saudara sekalian, bahwa Yesus sudah disalibkan, tergantung di kayu salib itu untuk membayar lunas, untuk menebus dosa yang seharusnya kita ini hidup di bawah kutuk, tetapi kita sudah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Kita sudah bebas merdeka. Kalau darah Yesus sudah memerdekakan kita, menghapus dosa kita, menghapus kutuk, menanggung segala kutuk kita, maka kita sungguh-sungguh benar merdeka. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah umat-umat yang bebas dari kutuk, umat-umat yang bebas dari dosa, dan umat-umat pribadi-pribadi yang kudus di depan Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga seperti bangsa Israel, kita adalah umat-umat yang diberkati. Kalau kita menjadi umat-umat yang diberkati, maka kita tidak lagi mengejar-ngejar berkat, tetapi berkat-berkat diperintahkan Tuhan untuk mengisi perbendaharaan rumah kita. Kita tidak menjadi ekor, tetapi kita menjadi kepala. Kita tidak turun, tetapi kita selalu naik. Kita hidup selalu di dalam berkat-berkat Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita menerima berkat-berkat itu? Galatia pasal 3 ayat 14. Kita baca, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara-saudara sekalian, supaya kita mendapat berkat-berkat dari Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, maka Yesus Kristus telah disalibkan itu. Dan supaya kita mendapat berkat-berkat itu, bagaimana caranya? Seperti Tuhan, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Dengan kita hati yang percaya, dengan mulut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita mengimani hal ini, maka kita hidup bebas dari dosa, dibebaskan dari kutuk, kita mendapat berkat-berkat yang dari Tuhan. Sekian firman pagi, haleluya, puji Tuhan, dan Yesus memberkati.